Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana wal hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fil niyyati wal qawli wal amal. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah karena pada sore hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk meneruskan kajian kita, kajian tentang Ilmuddin Ad-Daruri, yang tentunya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita akan melanjutkan kajian kita yang dalam hal ini kita masih masih meneruskan arti-arti yang berkaitan yang terkandung dalam syahadat yang kedua. Namun sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu kita ingatkan tentang pentingnya kita menghadirkan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bosan-bosannya kita ingatkan bahwasanya syarat untuk diterimanya amal, kita tahu yang pertama itu adalah iman. Beriman ataupun dia adalah muslim. Dia adalah mukmin. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'annya, wa may ya'mal minas shalihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Wa may ya'mal minas shalihat, barang siapa yang beramal baik, min dzakarin aw untha, baik itu dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan. Wa huwa mu'minun, di sini yang perlu kita garis bawahi, dia adalah mukmin. Jadi syarat supaya amal-amal baiknya, membangun masjid, membangun membantu fakir miskin, sedekah, berinfak dan lain sebagainya, kemudian dia adalah orang mukmin, ini adalah syarat yang pertama, faulaika yadkhulunal jannah, maka mereka akan Allah Ta'ala masukkan ke surga, wala yuzlamuna naqira, dan tidak akan dikurangi sedikit pun pahala yang akan ia terima. Jadi amal-amal yang ia lakukan ketika di dunia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh tanpa dikurangi sedikit pun. Yang kedua, kata para ulama, supaya amalnya itu diterima oleh Allah, artinya berpahala, maka apa yang ia perbuat, kebaikan-kebaikan yang ia lakukan, itu sesuai dengan perintah agama. Itu sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Orang yang beramal dan amal tersebut, perbuatan tersebut, meskipun itu dianggap baik oleh dia, oleh orang yang beramal, tapi tidak sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi, fahuwa raddun, ay mardud, maka amal tersebut, amal kebaikan yang menurut dia itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya umpamanya ya, contoh yang mungkin sebagian orang tersebut itu berpendapat
bahwasanya amal itu adalah amal baik menurut dia. Tapi dalam pandangan syara itu tidak sah. Seperti ketika orang berwudu di tempat yang tempatnya itu sangat-sangat dingin, musim salju, Mbak. Dia pakai pakaian kaos yang kaosnya itu ketat, sehingga sehingga susah untuk menyisingkan bajunya itu sampai melebihi dari siku-siku. Kemudian apa yang ia perbuat, karena pada waktu itu dingin, dia itu hanya menyisingkan lengan baju sampai separuh dari tangan. Kemudian yang dibasuh seharusnya dari ujung jari sampai ke siku-siku hanya separuh yang dibasuh hanya separuh. Maka orang melakukan seperti itu menurut dia dianggap sah atau tidak dianggap sah. Tapi menurut syariat, menurut Islam, itu tidak dianggap sah. Karena sahnya membasuh tangan itu adalah dari ujung jari sampai ke siku, dan sikunya termasuk. Itu contoh kecil para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lagi ketika seseorang itu berinfak, seseorang itu bersedekah kepada seseorang, akan tetapi ketika dia bersedekah, ketika berinfak, si A umpamanya berinfak sesuatu kepada si B. A dengan si B ini karena ketika si A membantu berinfak, memberikan sesuatu, itu hatinya masih tenang, hatinya masih gembira dan sebagainya. Tapi ketika suatu saat, ketika si B ini tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan, tidak sesuai dengan keinginan si A yang tadi, apa yang dilakukan oleh si A? Dia mengungkit-ungkit. Dia mengungkit-ungkit apa yang pernah diberikan kepada si B. Dalam Islam, ini apa? Tidak akan berpahala. Membatalkan pahala yang seharusnya ia dapat. Karena termasuk dari perkara yang menghapus dari pahala orang sedekah adalah mengungkit-ungkit, diungkit-ungkit. Bukankah kamu dulu pernah saya bantu ini? Ungkit-ungkit. Itu contohnya, dan banyak sekali. Bagaimana kita mengetahui bahwasanya amal perbuatan yang baik itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para sahabat? Tentu tidak ada jalan lain kecuali dia belajar. Apalagi tentang bagaimana mengenal Allah dan Rasul. Kemudian yang ketiga itu yang kedua. Yang ketiga, tidak kalah penting para jamaah sekalian, yang ini yang ingin kita saling mengingatkan, dan banyak orang itu kadang tidak mengerti dan kadang juga lupa begitu. Makanya kita saling mengingatkan satu sama lain, yaitu apa? Tentang ikhlasnya niat karena Allah. Kita mengaji, ditanamkan dalam diri kita tentang bahwasanya ini adalah ladang bagi kita untuk apa? Untuk mengambil pahalanya, untuk menanamkan amal yang baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beramal ketika kelihatannya itu baik, akan tetapi dia itu beramal baik tersebut, itu tujuannya untuk supaya dipuji. Orang sholat supaya dikatakan kepadanya dia itu adalah pandai sholat atau rajin sholat. Orang yang berpuasa supaya dikatakan kepadanya itu dia rajin berpuasa. Maka orang-orang yang seperti ini tujuannya bukan karena Allah, tapi tujuannya karena selain Allah. Maka disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan lahu. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal
tidak akan memberikan pahala kepada orang yang beramal baik illa ma kana khalisan lahu, kecuali amal tersebut itu murni karena Allah, wa mabtughiya bihi wajhu, dan dia beramal karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi juga perkara ikhlas itu adalah terdapat pada diri seseorang, pada hatinya. Yang tahu itu dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh, artinya tidak boleh seseorang lain itu menyangka, menuduh bahwasanya seseorang itu tidak ikhlas. Ini beramal pamer ini. Enggak boleh kan, pamer itu kan ada di hati. Ketika seseorang beramal kebaikan kemudian tujuannya adalah ingin supaya dipuji oleh manusia, itu kan di hati. Enggak boleh seseorang yang lain menuduh dia karena itu adalah perbuatan hati. Tidak ada yang tahu kecuali dia sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita sebelum memulai meneruskan kajian ini, hendaklah kita sama-sama menghadirkan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini akan kita bahas lanjutan dari kandungan syahadat yang kedua. Jadi termasuk dari kandungan syahadat yang kedua, meyakini bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu adalah benar. Karena ketika Nabi mengkabarkan dan itu berhubungan dengan akhirat, berhubungan dengan agama, maka itu adalah benar adanya dan kita harus meyakininya. Termasuk yang dikabarkan oleh Nabi itu adanya neraka. Wan naru, dan neraka, jahannam, neraka jahannam. Wa yaddarul lati a'addallahu li ta'dzibil kafirin, yaitu tempat yang Allah Ta'ala siapkan untuk menyiksa orang-orang kafir, wa ba'di usatil muslimin, dan sebagian dari orang-orang muslim yang durhaka, yang tidak bertaubat atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tobatnya. Wa hiya makhluqatunil ana, jadi neraka tersebut itu sudah diciptakan oleh Allah. Ada sekarang itu, sudah ada gitu. Sudah ada sekarang itu. Karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang neraka, u'iddat lil kafirin, disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Berarti kata-kata sudah disiapkan berarti sudah ada. Seperti pendekatannya ketika saya katakan kepada seorang tamu, ayo ke rumah, udah saya siapkan makan. Berarti apa? Makanannya sudah ada. Berarti hidangannya sudah siap. Masa dikatakan kepada tamu, umpamanya, ayo ke rumah, sudah saya siapkan makanan. Masa artinya itu adalah harus beli dulu, beli lauk pauk, beli beras, enggak, sudah siap. Dan neraka jahanam itu kekal selamanya, tidak akan berbatas. Jadi kekal selamanya, tidak akan hancur. Dan orang-orang kafir mendapatkan siksa di neraka seperti kemarin kita jelaskan, siksa bagi orang kafir itu beda-beda tingkatan, itu. Dan ketika orang kafir mendapatkan siksaan dengan siksaan tertentu, maka tidak akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berdasarkan firman Allah, wala yukhaffafu anhum min adzabiha. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha. Jadi begitu.
Jadi ketika seorang orang kafir disiksa oleh Allah, Allah Ta'ala menentukan dia untuk mendapatkan siksaan umpamanya 1000 derajat panas, maka tidak akan diturunkan, tidak akan diturunkan. Tapi tingkat dari siksaan tersebut itu beda-beda. Ada yang pedih, ada yang sangat pedih, itu iya. Tapi yang paling ringan siksaan di neraka yang itu ditujukan untuk orang kafir itu adalah bara api ditaruh di telapak kakinya, dengan itu akan mendidih dan itu selamanya. Jadi neraka itu kekal selamanya. Tidak seperti sebagian orang yang mengatakan bahwasanya neraka itu punah. Karena apa? Karena ini like ataupun sesuai dengan sifat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya sebagian orang, ada namanya Ibnu Taimiyah, dia apa? Dia telah mengkafirkan seseorang namanya Jahm bin Safwan. Kenapa? Karena Jahm bin Safwan ini telah mempunyai keyakinan bahwasanya surga dan neraka itu akan punah, tidak kekal selamanya. Jadi perkataan Jahm ini itu disesatkan oleh Ibnu Taimiyah. Tapi dalam satu sisi, dalam satu atau beberapa bukunya, Ibnu Taimiyah itu mengatakan bahwasanya neraka itu punah. Dia tidak mengatakan bahwasanya surga dan neraka itu punah, akan binasa, tidak. Seperti perkataan pendahulunya, yaitu Jahm bin Safwan. Akan tapi dia hanya mengatakan dalam kitab-kitabnya bahwasanya neraka itu akan binasa, akan punah, akan sirna. Begitu. Kata para ulama, baik yang mengatakan seperti halnya Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwasanya surga dan neraka, yang mengatakan bahwasanya orang yang mengatakan seperti Jahm bin Safwan yang mengatakan surga dan neraka itu punah, itu adalah keluar Islam. Begitu juga orang yang mengatakan neraka saja itu yang punah, maka dia juga keluar dari Islam. Karena jelas kesepakatan para ulama bahwasanya surga dan neraka itu akan kekal selamanya. Taqiyuddin As-Subki yang hidup di masa Ibnu Taimiyah itu membantah keyakinan-keyakinan Ibnu Taimiyah. Ada namanya kitab Al-I'tibaru bi Baqa'il Jannati wan Nar. Jadi ada kitab yang menjelaskan bahwasanya surga dan neraka itu kekal selamanya. Membantah dari keyakinan-keyakinan Jahm bin Safwan ataupun Ibnu Taimiyah. Juga Abu Hanifah, pendahulunya ulama, maksudnya di sini adalah ulama yang hidupnya itu lebih dulu daripada Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu kan lahirnya kalau nggak salah 661 Hijriah dan meninggal 728. Kalau Abu Hanifah dalam kitabnya Al-Fiqhul Akbar, beliau itu lahir pada tahun 80 Hijriah. Masa tabi'in, atau dia berjumpa dengan sebagian sahabat. Beliau mengatakan dalam kitabnya, salah satunya Al-Fiqhul Akbar, bahwasanya surga dan neraka tabqayani, kekal selamanya, la tafnaya, tidak akan sirna. Dan itu adalah kesepakatan para ulama. Bahwasanya surga dan neraka itu kekal selamanya, tidak akan punah. Jadi begitu para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Terutama kalau kita, ini adalah menjadi dasar kita, menjadi pemahaman yang benar bagi kita. Kenapa?
Karena banyak buku-buku, terutama buku yang berkaitan dengan falsafah. Meskipun falsafah tersebut falsafah dinamakan falsafah Islamiyah. Itu banyak seperti itu mengatakan bahwasanya surga dan neraka itu tidak ada. Bahkan seperti yang kita katakan tadi tentang pendapat dari Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwasanya neraka itu akan punah dan ini sesuai dengan rahmat Allah. Katanya rahmat Allah itu berarti meniadakan neraka. Begitu kata. Auzubillah. Dan itu diteruskan oleh santri-santri, murid-muridnya seperti Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Bukan Al-Jauzi tapi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, salah satu muridnya yang mempunyai ilmu hampir sama persis dengan gurunya. Kayak seperti fotokopi gitu. Apa yang menjadi keyakinan-keyakinan gurunya itu diambil oleh muridnya tersebut. Bukankah juga dalam Al-Quran dijelaskan innallaha la'anal kafirina wa'adda lahum sa'ira khalidina fiha la yajiduna waliyyan wala nasira. Begitu, khalidina. Jadi orang-orang yang Allah Ta'ala siapkan untuk mereka neraka jahanam, yaitu orang kafir, maka mereka akan selamanya di neraka. Khalidina. Akan selamanya di neraka. La yajiduna waliyyan wala nasir. Tidak akan mendapatkan pertolongan dari seorang pun. Tidak akan. Ini salah satu dalil dari firman Allah bahwasanya penduduk surga akan kekal di surga. Kalau yang ini kita bahas adalah penduduk neraka akan kekal di neraka. Juga dalam hadis yang menjelaskan tentang bahwasanya nanti kematian itu akan diserupakan dengan domba. Kemudian diperlihatkan kepada penduduk surga dan neraka bahwasanya kematian itu akan disembelih oleh para malaikat. Kemudian dikatakan kepada penduduk surga, wahai penduduk surga, ini ada kalian mengetahui ini apa? Dikatakan oleh pada penduduk surga, ini adalah kematian. Maka setelah ini kata para malaikat tidak akan ada kematian. Kalian di surga akan selamanya di surga. Begitu juga diperlihatkan kepada penduduk neraka, yaitu orang-orang kafir. Bahwasanya ditanya kepadanya ini apa? Mereka menjawab kematian. Kemudian disembelih. Dikatakan kepada mereka bahwasanya setelah ini tidak ada kematian. Jadi penduduk surga akan tetap selamanya di surga. Penduduk neraka akan tetap selamanya di neraka. Jadi di sini dikatakan bahwasanya neraka tersebut itu dipersiapkan untuk orang yang tidak beriman kepada Allah, mati dalam keadaan tidak beriman, dan sebagian orang Muslim yang berbuat dosa. Akan tetapi kita tahu bahwasanya orang-orang Muslim tersebut, sebagian orang Muslim yang berbuat durhaka kepada Allah, berbuat dosa besar kepada Allah, akan tapi dosanya tidak menyebabkan dia keluar dari Islam, mati dalam keadaan Muslim, maka dia tidak akan selamanya di neraka. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagian orang Muslim itu yang berbuat dosa, yang tidak diampuni oleh Allah, berbuat dosa besar, maka dia akan dimasukkan ke neraka dan tidak selamanya di neraka. Dia akan keluar dari neraka, kemudian dimasukkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sesuai dengan hadis Nabi SAW.
yang sering kita kita ulang-ulangi, bahwasanya sebagian dari orang-orang yang beriman kepada Allah yang masuk neraka itu akan keluar dari neraka dan akan masuk surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yakhrujuna minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbi waznu dzarratin min iman." Akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dia meyakini la ilaha illallah, tidak ada perbuatan, tidak ada ucapan, tidak ada keyakinan yang bertolak belakang dengan syahadat yang pertama. La ilaha illallah juga Muhammadur Rasulullah. Tidak hanya dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian tidak mengucapkan Muhammadur Rasulullah. Jadi la ilaha illallah, disebutkan la ilaha illallah dalam ilmu bahasa, ini namanya al-iktifa. Mencukupkan dengan salah satunya. Mencukupkan dengan salah satunya, karena memang dua kata yang memang saling beriringan. Ketika ada seseorang menyebutkan siang, umpamanya rumah ini diperuntukkan untuk seseorang supaya bisa melindungi dari dia, menempatinya pada waktu siang. Berarti apa? Ya malam juga. Siang dan malam itu beriringan, disebutkan siang saja ataupun malam saja. Baik dan buruk itu kan beriringan. Begitu juga ketika dikatakan la ilaha illallah, akan keluar dari neraka. Siapa itu? Orang yang pernah berucap la ilaha illallah. Juga Muhammadur Rasulullah. Tapi kenapa di situ disebutkan hanya la ilaha illallah? Itu tadi mimbabil iktifa. Mencukupkan dengan salah satu dalam segi redaksinya, tapi juga yang dimaksud itu adalah Muhammadur Rasulullah. Artinya orang yang pernah berucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian ucapan, kemudian keyakinan dan perbuatannya tidak bertentangan dengan syahadat yang pertama dan yang kedua, jangan lupa arti dari syahadat yang pertama kemarin, maka dia bagaimanapun dosa yang ia miliki, maka akhir-akhirnya dia akan keluar dari neraka dan akan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud dari hadis tersebut begitu. Kemudian yang berikutnya adalah termasuk yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah as-sirat, jembatan. Wahwa jisrun, yaitu jembatan yumaddu ala dhari jahannam, yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Fayariduhun nasu, maka semua manusia akan melewatinya. Wa tajri bihim a'maluhum ahadu tarafaihi, dan mempercepat ataupun memperlambat itu adalah amal-amal mereka. Ahadu tarafaihi, salah satu dari ujung jembatan tersebut, fil ardil mubaddalati, di bumi yang telah digantikan. Di mana kemarin bumi yang digantikan oleh Allah untuk mendapatkan tanggung jawab, untuk dipertanggungjawabkan tentang amal-amalnya di bumi Syam, daratan Syam yang sudah digantikan. Jadi ujungnya itu ada di daratan Syam yang sudah digantikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin kan al-hasyr ataupun dikumpulkannya para makhluk Allah, manusia, jin, dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat di suatu tempat namanya mahsyar untuk menerima pertanggungjawaban. Mahsyar itu mana? Kemarin dijelaskan mahsyar itu adalah bumi Syam. Bumi Syam yang sudah digantikan oleh Allah, dan tentu itu diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa taraful akhar, kemudian ujung yang lain, bima yali al-jannah, pada tempat yang beriringan dengan surga. Bukan langsung ke surga, tapi di tempat yang beriringan dengan surga. Ba'dan nari, setelah neraka. Jadi begitu, ini adalah jembatan. Jembatan yang ujungnya itu ada di bumi yang digantikan oleh Allah, dan ujung yang lain itu di tempat sebelum surga. Jadi kata Syekh itu bentuknya begini. Kan satu ujung itu kan di bumi. Kita tahu bahwasanya surga itu sudah diciptakan oleh Allah. Di mana? Kata para ulama, di atas langit yang ketujuh. Ya kan? Kita tahu kan seperti itu. Maka bentuknya begini. Setiap orang siapapun itu akan melewatinya. Itu sesuai dengan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya, wa imminkum illa wariduha. Tidak adalah dari salah satu kalian kecuali akan melewatinya. Jadi warid, kata-kata wurud, illa wariduha, itu bukan artinya wurudud dukhul. Bukan artinya adalah tidaklah dari salah satu kalian kecuali akan masuk neraka. Bukan begitu artinya. Tapi di situ wurud itu adalah wurudul murur. Itu adalah melewati, bukan masuk. Bukan masuk neraka, bukan. Tapi itu adalah melewati. Jadi sejajar. Jadi karena yang melewati itu kan dibagi dua bagian. Ada yang melewatinya itu tidak menginjak kakinya itu ke jembatan. Tidak menginjak. Jadi terbang. Jadi terbang tergantung dari amalnya. Amalnya tadi yang seperti kita jelaskan. Ada yang kecepatannya itu seperti kuda yang paling cepat. Ada yang seperti angin. Tergantung dari amal-amalnya. Tidak sampai menyentuh jembatan. Ini sebagian ada seperti itu. Semoga kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Amin. Bagaimana kita bayangkan ketakutan yang begitu menimpa makhluk pada waktu itu untuk melewati jembatan. Jembatan yang di bawahnya itu neraka. Jadi kelompok yang pertama itu adalah kelompok yang tidak menginjakkan kakinya itu ke jembatannya. Jadi terbang. Jadi di atasnya sejajar. Ada yang kelompok yang kedua itu menginjakkan. Ada yang selamat, ada yang ketika di tengah itu terpeleset, kemudian mau jatuh, kemudian ada semacam seperti bantolan ini kayak seperti pancing begini yang besar. Biasanya kan tukang jagal, orang-orang yang biasanya menjual daging itu kan ada tempat untuk menyangkutkan dagingnya ke atas itu kayak seperti itu. Jadi di kanan kiri daripada jembatan. Nanti ketika jatuh mengenai kaitan seperti itu, seperti pancing, kemudian dikembalikan lagi sampai dia itu ada yang selamat, ada yang tidak. Semoga kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jembatan ini kata para ulama itu arid, yaitu luas. Bukan seperti sebagian orang yang mengatakan itu kecil, lebih kecil daripada rambut. Enggak, itu luas. Luas. Tapi mungkin karena dikatakan bahwasanya jembatan itu sangat licin, maka diperumpamakan seperti itu. Mungkin saja seperti itu. Tapi yang jelas jembatan tersebut itu adalah luas. Yang melewatinya, semua akan melewatinya itu dibagi dua. Ada yang terbang, dan terbangnya pun itu kecepatannya juga berbeda-beda. Ada yang menginjakkan kaki. Ada yang selamat, ada yang hampir jatuh kemudian dikembalikan, ada yang
merangkak, ada yang jatuh sekali lewat langsung jatuh, ada. Nauzubillah. Jadi begitu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang berikutnya adalah haud. Wa huwa makanun, jadi telaga. Wa huwa makanun a'addallahu fi syaraban. Tempat yang Allah taala sediakan minuman li ahlil jannati, untuk penduduk surga. Ketika dikatakan penduduk surga, itu adalah mukmin, adalah muslim. Itu adalah mukmin atau muslim. Yashrabuna minhu ba'da uburis sirat. Penduduk surga akan meminum darinya setelah melewati jembatan. Qabla dukhulil jannah, sebelum masuk surga. Berarti ini ada di luar surga telaga ini. Fala yusibuhum ba'da dzalika dhama'un. Maka tidak akan mengenai penduduk surga setelah minum, setelah melewati sirat, jembatan, kemudian mereka minum, itu tidak akan mengenai penduduk surga itu dahaga. Setelah itu tidak akan merasakan dahaga mereka itu setelah meminum satu kali. Begitu. Akan tapi apakah mereka tidak ingin meminum lagi? Kepingin terus. Tapi kepinginnya itu bukan karena dahaga, akan tapi karena merasa enak. Dan setiap nabi itu mempunyai telaga. Tapi telaga yang paling besar itu adalah telaga baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan bahwasanya jarak tempuhnya itu masih rotus syahr. Jadi perjalanan 1 bulan. Kemudian gelasnya untuk minum kanuju sama, seperti halnya bilangan bintang, dan airnya lebih putih daripada madu, lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu, dan lebih harum daripada misik. Itu adalah telaga. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki untuk bisa meminum telaga ini. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah untuk kajian kita sore ini. Semoga bermanfaat. Mungkin dari para jamaah sekalian ada yang mau bertanya sebelum kita tutup, terutama yang berkaitan dengan apa yang kita sampaikan, terutama berkaitan dengan materi yang kita sampaikan. Silakan. Gimana kabarnya semuanya? Jadi santai tapi masuk begitu loh, paham. Sambil minum kopi umpamanya. Sambil minum teh. Yang lagi hujan sambil minum kopi, teh itu kan bisa menghangatkan badan. Jadi membuat pikiran itu cerah dan bisa membantu memaham pelajaran. Silakan yang mungkin mau bertanya. Gak usah malu bertanya. Gak usah malu. Selalu ditunggu. Selalu setia untuk menunggu. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita akhiri dengan bacaan tahlil, sholawat, dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Rabbi firli wa li walidayya. Barakallahu fiikum.